Oke, saya share screen dulu ya suaranya. Sebentar. Start screen. Oke, saya pilih dulu. Oke, layar saya bisa terlihat sekarang? Cek. Lagi loading, Pak. Sebentar Oh, lagi lagi. loading ya? Oke, alright. Gimana? Sudah oke layarnya? Ya, sudah mulai, Pak. Sudah keluar. Oke. Silakan, Pak. Oke, oke. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sesi hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar bersama-sama belajar terkait dengan topik pengenalan dasar salah satu layanan yang ditawarkan oleh AWS, yaitu AWS Cloud9 IDE. Nama saya Setia Budi, saya merupakan staf pendidik di program studi di Universitas Maranatha Bandung. Saya juga primary contributor untuk channel YouTube Indonesia Belajar, dan bidang minat saya sebenarnya di statistik, data science, machine learning, dan tentunya seputar Linux dan free open source software. Dan juga sekarang karena banyak diracunin juga nih sama Om Purin nih, akhirnya saya juga mulai tertarik dengan area cloud computing, particularly di AWS ini. Ini adalah beberapa sosial media yang biasa saya gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan further content, Ibu bisa memanfaatkan layanan ini untuk melakukan kontak ke saya. Mulai sesi sharing kita hari ini. Pertama-tama apa sih Cloud9 IDE itu? Ya, Cloud9 IDE itu merupakan cloud-based IDE atau cloud-based integrated development environment yang memungkinkan kita untuk menulis, running, dan juga melakukan debugging code di atas sebuah web browser. Ya, jadi yang dibutuhkan di sini hanya sebuah web browser saja. Cloud9 IDE ini sendiri ini dibangun sepenuhnya atau hampir sepenuhnya dibangun dengan memanfaatkan JavaScript di sini ya, dan juga menggunakan Node.js. Jadi front end-nya dibangun dengan JavaScript, back end-nya itu dibangun dengan Node.js. Cloud9 IDE sendiri dimulai sejak tahun 2010 ya. Saya masih ingat sekali tuh, di tahun 2011 Cloud9 IDE ini menjadi layanan yang sebenarnya cukup populer, dan saya pribadi pertama kali menggunakan Cloud9 IDE ini di tahun 2011 waktu itu ya. Dan di tahun 2012 di tahun 2013 saya udah nggak pakai lagi sebenarnya Cloud9 IDE karena ada beberapa permasalahan dengan koneksi jaringan internet. Dan baru-baru ini saya tahu tentang Cloud9 IDE itu ya diinformasikan oleh Pak Furin ya. Dan setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata sejak tahun 2016 Cloud9 IDE ini sudah di-acquire oleh AWS dan menjadi salah satu atau menjadi bagian dari layanan yang ditawarkan oleh AWS. Dan lain yang mungkin muncul adalah kenapa kok menggunakan Cloud9 IDE? Ya, why use Cloud9 IDE? Cloud9 IDE ini seperti layaknya IDE ya, sudah mengintegrasikan code editor, debugger, dan juga terminal. Dan hal menarik lain adalah Cloud9 IDE ini sudah prepackaged dengan beberapa essential tools untuk popular programming languages. Artinya di sini kita sudah tidak perlu lagi melakukan instalasi ataupun konfigurasi terkait dengan development environment kita. Oke. Nah, di sini kita dapat bekerja ya dengan sebuah, maaf, ini saya harus, ini kadang-kadang saya nggak terlalu suka dengan, saya matikan dulu. Oke, saya lanjutkan lagi presenting mode-nya. Nah, karena Cloud9 web browser, artinya kita bisa bekerja atau mengerjakan proyek kita yang dari manapun juga dan tidak harus berada di office. Kita bisa bekerja dari office, kita bisa bekerja dari rumah atau dari manapun juga, selama kita memiliki akses ke perangkat yang memiliki koneksi jaringan internet dan juga
memiliki web browser tentunya. Oke, nah ini menjadi hal yang cukup menarik sekali nih Bapak Ibu, terutama sekali untuk kondisi kita saat ini, di mana kita di perguruan tinggi ini dihimbau untuk melangsungkan proses belajar mengajar secara online ya, atau pembelajaran jarak jauh. Nah, hal yang mungkin sedikit tricky dari pembelajaran jarak jauh adalah bagaimana untuk melangsungkan sesi praktikum secara jarak jauh. Dan Cloud9 IDE ini sebenarnya bisa jadi solusi yang cukup menarik karena dengan Cloud9 IDE ini memungkinkan kita untuk membangun suatu virtual lab ya, di mana siswa dapat melakukan praktikum pemrograman dengan environment yang seragam ya. Nah, kenapa kok kita butuh environment yang seragam ya? Karena kalau environment-nya tidak kita seragamkan, maka bahkan untuk sesi preparation sekalipun itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, misalkan untuk sesi instalasi, untuk konfigurasi environment, ya itu bisa sangat memakan waktu sekali. Nah, nanti akan saya demokan bagaimana Cloud9 IDE ini akan menyederhanakan proses-proses seperti itu. Oke, nah di sini ada quote yang menarik nih. In order to become a Jedi warrior, a Padawan must seek a guidance from a Jedi Master. Nah, acknowledge beberapa informasi menarik dan juga beberapa knowledge yang pernah di-sharingkan ke saya terkait dengan Cloud9 IDE, terutama sekali dari Om Furin dan juga dari Pak Teddy, ya. Dan informasinya sangat menarik sekali yang akhirnya memungkinkan saya untuk membawakan sesi presentasi saya kali ini. Demo session yang akan saya bawakan hari ini nanti akan mencakup beberapa poin ini. Yang pertama adalah bagaimana untuk membangun suatu environment dengan menggunakan Cloud9 IDE. Yang kedua, menjelaskan peranan AWS, peranan dari EC2 Instance sebagai underlying platform dari Cloud9 IDE. Lalu saya juga akan jelaskan 3 panel utama yang ada di Cloud9 IDE, yaitu Terminal, File Explorer, dan juga Editor Area. Lalu berikutnya saya akan jelaskan bagaimana untuk melakukan konfigurasi terkait theming dan juga keyboard mode. Lalu berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan implementasi versioning system, dalam hal ini adalah Git, ke dalam Cloud9 IDE. Ya, dan juga saya akan demokan beberapa atau penulisan code dengan Cloud9 IDE. Oke, enough talking, let's get started. Ya, kita akan di sini saya akan demokan. Pertama-tama di sini seperti biasa saya akan login dulu dengan account AWS Educate yang saya miliki. Nah, ini sekalian mendemokan dan memberi gambaran ke Bapak Ibu yang baru memulai bergabung dengan AWS Educate ya. Jadi bagaimana cara untuk mengakses AWS Console melalui AWS Educate. Nah, setelah kita dihadapkan pada layar ini, oke, pertama-tama kita tinggal pilih AWS account di sini ya. Nanti dihadapkan pada layar semacam ini, lalu kita tinggal pilih saja AWS Educate Starter Account ya. Tinggal kita klik di sini. Nanti kita akan dibawa ke halaman third party Vocarium ya. Nanti dari Vocarium ini kita bisa melakukan akses ke AWS Console. Kita klik di sini ya. Dan kita akan dibawa ke halaman AWS Console. Nah, halaman AWS Console ini halaman persis yang diakses dengan menggunakan account AWS pada umumnya. Ini terlalu besar ya tampilannya. Di sini untuk mengakses Cloud9 IDE ya, kita tinggal ketikkan saja di sini Cloud9. Oke. Lalu kita tinggal pilih saja Cloud9 IDE. Oke, nah di sini saya sudah memiliki satu environment ya. Tetapi kalau kita belum memiliki environment, untuk membuat environment baru, caranya cukup sederhana Bapak Ibu. Pertama-tama kita tinggal pilih saja create environment di sini. Oke. Lalu kita pilih nama environment-nya. Saya merekomendasikan agar environment-nya ini diberi nama sesuai dengan nama praktikumnya ya. Misalkan di sini pemrograman Python misalkan sebagai contoh. Oke. Bapak Ibu juga bisa sertakan deskripsi terkait dengan environment yang dibuat ya. Misalkan environment ini ditujukan kelas
Python misalkan. Ya, ini sekedar contoh saja. Lalu kita bisa next step ya. Nah, step untuk create environment ini hanya ada 3 step ya, berbeda bila dibandingkan dengan step ketika kita mau membuat EC2 instance yang ada 7 step. Oke, nah di sini ya, pertama-tama kita dihadapkan pada tampilan konfigurasi setting, ini berarti sudah masuk ke step 2 nih ya. Nah, di sini kita pasti akan membutuhkan yang namanya EC2 instance ya. Lalu berikutnya kita diminta untuk memilih instance type-nya ya. Di sini kita pakai yang default saja sudah cukup. Kita pakai yang T2 Micro dengan ukuran RAM 1 GB dan CPU-nya 1. Lalu berikutnya terkait dengan platform, nanti ada 2 pilihan platform Bapak Ibu ya. Di sini ada Amazon Linux dan juga ada Ubuntu Server 1804 LTS ya. Bagi Bapak Ibu yang memang terbiasa bekerja dengan environment berbasis Red Hat ataupun CentOS, Bapak Ibu bisa memilih yang Amazon Linux ya. Tetapi kalau bagi Bapak Ibu yang terbiasa bekerja dengan environment yang berbasis Debian dan Ubuntu serta turunannya, saya lebih merekomendasikan untuk memilih pilihan yang kedua. Ya, saya pribadi lebih nyaman untuk bekerja dengan Debian base. Oke, lalu hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah ini Bapak Ibu, ya, cost saving setting. Kita tahu bahwa sewaktu kita, Cloud9 IDE ini kan running di atas EC2 instance, basically, ya. Dan kita tahu ya konsekuensi kalau kita lupa untuk mematikan EC2 instance, yang artinya kan billingnya terus-terusan di-generate. Nah, tetapi sewaktu kita menggunakan layanan EC2 instance melalui Cloud9 IDE, di sini ada fasilitas cost saving settings, yang artinya kita bisa pilih di sini, ya. Nah, pilihan default-nya adalah 30 menit. Nah, 30 menit di sini artinya adalah kalau kita tidak melakukan aktivitas apapun juga dengan Cloud9 IDE kita, atau dengan kata lain Cloud9 IDE kita idle selama 30 menit, maka secara otomatis EC2 instance-nya juga nanti akan dimatikan. Oke, jadi di sini Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, kalau andai kata lupa, atau bahkan Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu mematikan EC2 instance-nya, karena secara otomatis setelah 3 idle, EC2 instance-nya akan dimatikan. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya terkait dengan IAM role, saya tidak bahas dulu di sini. Lalu saya coba lompat ke bagian add new text. Ya, di sini juga sama seperti EC2 instance, kita bisa menyertakan teks di sini. Ya, misalkan kita bisa beri saja teksnya, misal kode mata kuliah, ya, kode MK. Nah, di sini adalah Python atau IF atau IT 101. Nah, kalau kita mau menambah teks, kita bisa klik di sini. Oke, misalkan value Python. Tag ini basically key and value pairs ya, dan kita bisa memberikan teks sampai dengan 50 teks ya. Nah, di sini karena kita sudah menambahkan 2 teks ya, di sini ada keterangan you can add 48 more text. Seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal next step saja untuk memasuki step ketiga ya. Step ketiga ini adalah step review nantinya. Oke. Seperti ini. Ya, tinggal review dulu. Sudah oke semuanya, kita bisa create environment. Di sini akan membutuhkan waktu beberapa saat ya untuk create environment. Kita tunggu dulu. Langkah untuk membuat environment-nya sebenarnya seperti tadi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya cukup simpel ya, cukup sederhana sekali untuk membuat environment-nya. Kita tunggu dulu beberapa menit di sini. Nanti begitu environment-nya sudah jadi, sebenarnya kalau kita mau membuka kembali Cloud9 IDE, waktu yang dibutuhkan nggak akan selama ini ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali create environment memang agak lama ya, karena kita tahu bahwa di bawahnya juga sedang mempersiapkan EC2 instance di sini. Ya. Kita tunggu dulu di sini.
Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan Pak di chat box. Oh, ada pertanyaan. Ya mungkin tadi sih saya juga udah bantu jawab, tapi mungkin bisa dijawab juga secara audio kan. Jadi kalau misalnya tadi 30 menit dia mati gitu kan, nanti nextnya ketika kita mau nyalain tuh caranya gimana Pak? Oke, ya, oke. Nanti kalau 30 menit kan mati ya. Lalu kalau mau nyalain laginya, tinggal diklik open aja sebenarnya. Nanti saya demokan juga sih, tenang aja. Nanti pasti saya akan demokan juga. Nah ini dia, ini udah terbuka nih ya. Ini Cloud9 IDE, Bapak Ibu, ya. Tampilannya seperti IDE pada umumnya, ya. Di sisi kiri ini file explorer-nya. Ya, jadi kalau kita punya file atau source code ataupun directory dari source code, semuanya terdaftar di sini, ya. Nah ini adalah editor area, ya. Ini main areanya sebenarnya, dan ini adalah terminalnya nih Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini sebelum melangkah lebih jauh, saya mau mendemokan ini, sebentar ya. Saya mau kasih lihat bahwa, saya mau lihat bahwa ya sewaktu kita meng-create environment untuk AWS Cloud9, sebenarnya di bawahnya juga kita meng-create EC2 instance yang baru. Ya, saya coba buka di sini, saya masuk ke AWS console lagi. Lalu saya masuk ke EC2 dashboard. Saya buka yang running instances. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini kalau saya buka. Nah, ini. Ini adalah EC2 instance yang baru saja di-create secara otomatis ya sewaktu saya membuat Cloud9 IDE environment yang baru. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Namanya AWS Cloud9 lalu diikuti dengan nama environment-nya, ya, pemrograman Python. Seperti itu. Oke, ini sekedar untuk memperjelas pemahaman saja bahwa dan Bapak Ibu juga jangan sampai kaget ya, kok tiba-tiba ada EC2 instance baru ya. Dan nggak apa-apa nih Bapak Ibu, jangan dibuang, jangan di-terminate ya EC2 instance ya, karena EC2 instance yang baru saja di-generate secara otomatis ini memang dibuat sewaktu kita membangun Cloud9 IDE environment seperti itu. Oke, saya ke Cloud9 IDE-nya. Saya masuk dulu ke Cloud9 di sini. Ini Cloud9. Oh, salah, sebentar. Cloud9. Saya pilih Cloud9. Nah, seperti ini Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu ternyata instance-nya sudah mati ya, dan Bapak Ibu mau membuka ulang nih environment-nya. Instance-nya nggak perlu dinyalakan secara manual Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup akses saja ke AWS Cloud9 dashboard-nya. Oke. Lalu kita tinggal pilih saja nih environment mana yang mau kita aktifkan. Ya, misalkan di sini saya mau mengaktifkan lagi environment pemrograman Python. Kita tinggal klik saja di sini Open IDE. Oke. Seperti itu. Ya, cukup mudah sebenarnya. Nah, kali ini prosesnya akan lebih cepat ya, karena pertama instance-nya sudah terbentuk, kedua instance-nya juga masih running ya. Oke, itu terkait dengan penjelasan poin kedua, ya, di mana kita sama-sama tahu sekarang bahwa Cloud9 IDE itu running di atas suatu EC2 instance. Lalu berikutnya di sini untuk panel ya, kita bisa lihat juga di sini panelnya adalah panel atau panel terminalnya di sini memungkinkan kita untuk mengakses Linux terminal. Kita akan coba lihat juga di sini. Kalau kita set ls di rilis ya, di sini. Oke, kalau kita enter, kita lihat di sini ya. Karena tadi kan platform yang saya pilih adalah Ubuntu 18.04 LTS ya, maka kalau kita ls di rilis di sini juga muncul keterangan bahwa Linux yang kita gunakan saat ini adalah Ubuntu 18.04 LTS. Seperti itu. Oke. Berikutnya saya akan coba jelaskan mengenai area ini. Ya, ini merupakan area editor. Misal di sini saya coba new file ya. Lalu kalau saya save di sini, ya, untuk saving Bapak Ibu juga bisa menggunakan shortcut yang umum digunakan. Ya, misalkan di sini saya save menggunakan Ctrl S, bisa juga. Ya. Saya beri nama saja misalkan hello.py.
Python atau hello.py. Begitu kita save ya, kita juga bisa lihat di sini di file explorer-nya. Ini muncul file yang baru. Oke. Nanti ada beberapa kustomisasi yang bisa kita lakukan. Salah satu kustomisasi yang bisa kita lakukan itu kita bisa lakukan lewat sisi ini. Di sini kan ada tombol gear-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih saja tombol gear-nya. Oke. Lalu salah satu customization yang bisa kita lakukan adalah theming. Ya, misalkan Bapak Ibu tidak terlalu suka dengan theme semacam ini, Bapak Ibu bisa ganti theme-nya. Ya, ada banyak sekali pilihan theme yang bisa kita pilih di sini. Oke. Nah, ini merupakan theme favorit saya nih, klasik yang ini nih. Oke, saya suka yang ini karena untuk terminalnya theme-nya jadi Solaris. Ya. Oke. Dan ada banyak sekali nih Bapak Ibu konfigurasi lain yang bisa Bapak Ibu lakukan nantinya. Seperti itu, seperti layaknya IDE yang biasa ditemui. Nah, untuk melakukan konfigurasi selain dengan menggunakan akses tombol gear di sini, ya ada beberapa konfigurasi lain juga yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan tab edit. Ya. Salah satunya adalah untuk mengganti keyboard mode. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang terbiasa bekerja dengan theme layout atau theme keyboard layout, Bapak Ibu bisa pilih theme. Kalau yang sudah terbiasa dengan Emacs, ya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan Emacs keyboard layout juga di sini atau Emacs keyboard mode juga. Oke, kalau bagi saya nyaman dengan theme, saya pasti akan pilih theme. Oops, saya malah pilih Emacs ini. Saya pilih theme. Oke, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba demokan terkait dengan Git versioning system dulu ya Bu, Bapak Ibu. Oke. Misal di sini saya sudah menyiapkan suatu public repository kalau nggak salah, sebentar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah repository kosong ya untuk keperluan kita kali ini. Oke. Kalau mau kita bisa clone repository-nya ke sini. Cloud9 IDE, kita clone, kita bisa paste di sini. Ya, jadi ini hal yang menarik lagi dari Cloud9 IDE, ya karena environment yang terbentuk sudah mengintegrasikan Git client. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mau memanfaatkan Cloud9 IDE ini untuk keperluan mengajar di kelas atau untuk keperluan sesi praktikum, ya nggak usah khawatir karena Git client-nya juga sudah integrate di sini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa meminta siswa-siswi Bapak Ibu untuk meng-create suatu GitHub repository atau Bitbucket repository yang kita spesifikasikan dengan nama tertentu, ya, di mana mereka bisa mengerjakan task praktikumnya ya under Git repository atau under Git versioning system. Oke, sehingga memudahkan kita untuk memantau pekerjaan mereka juga. Seperti itu. Ini berikutnya saya akan coba demokan proses penulisan code misalkan dengan menggunakan Cloud9 IDE ya. Misalkan di sini untuk hello.py saya coba print out saja. Oke, hello world. Ini. Ya, saya save. Oke. Ini sekalian saya demokan bahwa Cloud9 IDE juga mendukung banyak sekali bahasa pemrograman, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang memang mengajar dengan bahasa pemrograman Python itu juga didukung. Ya, nanti saya juga akan demokan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Oke, di sini berikutnya kalau di Python itu kan berarti kita kalau mau running ya ada dua alternatif di sini ya Bapak Ibu.
ke direktorinya dulu. Alternatif pertama ya kita bisa pakai ya panggil Python di sini ya, lalu diikuti dengan nama Python scriptnya di sini Python 3 ya, .py seperti ini ya. Atau Cloud9 IDE juga sebenarnya sudah cukup cerdas nih Bapak Ibu ya. Kalau script yang sedang kita tulis di sini merupakan script Python, maka kita juga bisa langsung menekan tombol run yang ada di sini ya, atau kita bisa menggunakan shortcut yaitu kombinasi penekanan Alt dan F5. Oke, bisa saya demokan di sini Alt F5 ya. Saya klik saja di sini ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini adalah hasil eksekusinya. Oke, ini kalau kita menggunakan Python. Ya, jadi cukup sederhana sekali. Lalu berikutnya saya akan coba demokan dengan bahasa pemrograman yang lain. Ini sekedar untuk memberikan gambaran ke Bapak Ibu bahwa Cloud9 IDE memang mendukung banyak sekali bahasa pemrograman. Misalkan di sini saya coba demokan dengan bahasa pemrograman Ruby misalkan. Oke, jadi kalau andai kata di kelas Bapak Ibu butuh atau memang mengajar dengan Ruby, ya Bapak Ibu juga tetap bisa menggunakan Cloud9 IDE. Hello.rb misal, saya save di sini, ya. Saya coba demokan, misalkan, ya. Lalu saya beri hello world, saya run juga, ya. Oke. Nah ini dia. Yang kali ini yang di running adalah hello.rb atau hello.rb. Seperti itu. Nah, hal lain yang perlu digarisbawahi juga terkait dengan Cloud9 IDE adalah Cloud9 IDE juga sudah menyertakan code completions, ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi waktu kita mengetikkan for, ya, misalkan for, seperti ini, ya, sudah ada code completion-nya. Dan ini tentunya akan sangat membantu sekali sewaktu kita bekerja, ya. Code completion-nya juga sudah aware dengan banyak sekali bahasa pemrograman. Oke. Saya coba demokan dengan bahasa pemrograman yang lain di sini, ya, untuk memberikan gambaran yang lebih baik. Semisal berikutnya saya coba demokan dengan Java ya Bapak Ibu. Saya dulu di sini. Ini saya beri nama hello.java. Saya save, ya. Saya ketikkan saja public class hello, public static. Seperti ini. Kita coba print out hal yang sama, yaitu sistem print out teks yang sama yang system.out.println. Java ya, berarti harus ada titik koma di sini. Saya save ya, saya coba running di sini. Butuh waktu ya, karena Java kan berarti prosesnya ada proses compiling terlebih dahulu baru terjadi proses running. Nah, ini hasilnya ya, seperti itu. Saya rasa Python dan Java ini merupakan bahasa pemrograman yang cukup umum ya, digunakan untuk kelas-kelas pemrograman dasar, algoritma, struktur data ya, maupun kelas pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi menurut saya untuk kelas-kelas praktikum seperti itu sangat-sangat dimungkinkan sekali bagi Bapak Ibu untuk menyelenggarakannya dengan menggunakan Cloud9 IDE ini. Oke, berikutnya kita akan coba bahasa pemrograman yang lain, yaitu Go. Misal, namanya hello.go ya. Impresif nih Bapak Ibu ya, bahkan Go juga sudah didukung oleh Cloud9 IDE. Oke, kita coba di sini. Page.
Ini saya belum ini, makanya ini nggak keluar. Oke, saya beri nama hello.go. Saya set dulu. Oke, nah sekarang syntax highlightingnya sudah keluar. Oke, kita buat saja package main. Sama Go juga sudah didukung untuk code completions, ya, ini sangat membantu sekali. Dan juga syntax highlighting. Sini. Lalu kita buat main functions di Go, ya. Main seperti ini. Lalu empty. Ya, kita coba print something di sini. Printf. Kita print juga hello world. Save ya. Karena ini pakai Go nggak perlu titik koma. Kita klik run di sini. Tunggu beberapa saat ya, karena Go juga sama harus melalui proses kompilasi terlebih dahulu. Oke. Nah ini dia hasilnya. Seperti ini. Oke. Go terus apa lagi ya? Oke, satu bahasa pemrograman lagi yang cukup umum digunakan di kelas praktikum ya, untuk keperluan perkuliahan adalah C++ tentunya. C++ juga sudah didukung Bapak Ibu oleh Cloud9 IDE ini. Kita coba ya. Saya dulu, saya beri nama saja di sini hello.cpp. Kita save. Oke, ini berarti kalau C++ itu include dulu ya. Include IOStream. Buat main function. Lalu SEP confirm cout. Lalu ini ya. Lalu ini C++, jadikan 0. Oke, kita coba ya untuk running juga di sini. Coba run. Sama terjadi proses kompilasi terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat dan ini dia hasilnya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa ini merupakan bahasa-bahasa pemrograman yang umum ditemui di perkuliahan, terutama sekali di tingkat dasar ya, semester 1, 2, 3 ataupun 4 ya. Python, Ruby, Java, Go, dan juga C++. Ada satu lagi sebenarnya, HTML. Nah, HTML ini sedikit ada treatment sedikit berbeda nih Bapak Ibu. Kita coba ya. Saya coba save di sini. Saya beri nama saja hello.html. Kita coba bikin di sini hello.html. Oh sudah ya. Seperti Prodi misalnya. Nah, di sini saya cuma tampilkan link 1, misalkan saya beri hello world. Seperti ini. Oke. Nah, karena ini adalah HTML, maka dokumen ini berupa markup dokumen, dan kita nggak bisa compile di sini. Ya, yang kita lakukan bukan memilih run di sini, tetapi kita akan pilih preview. Ya, di sini kita pilih preview. Oke. Lalu kita pilih preview file hello.html. Oke. Lalu kita klik OK di sini. Kita refresh lagi. Oke, saya coba sekali lagi. Preview file hello.html. Third-party cookies disabled. Nah, aneh sekali. Yes, connections doesn't know. Oke, cukup interesting juga nih. Seharusnya dia muncul di sini. Sebentar.
Oke, kayaknya ini karena web browser saya nih, sebentar ya. Ini web browser yang saya gunakan sekarang ini Brave, jadi memang saya kadang-kadang banyak melakukan pengaturan-pengaturan yang memang Brave ini saya pakai untuk keperluan yang memang lebih secure, tetapi nampaknya jadi nggak bisa jalan nih. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit aja ya sambil nunggu. Jadi kalau misalnya untuk di Cloud9 ID ini, ya kita bisa support sampai dengan 40 programming language. Ya baik itu yang gampang maupun yang susah gitu kan. Jadi kalau misalnya HTML, harusnya dia ada preview browser ya. Jadi ketika kita ketikin file HTML ya, waktu kita coba, ya kita bisa langsung preview begitu. Dan begitu juga kalau misalnya Anda mau pakai PHP misalnya, ya Anda bisa pakai PHP di situ. Kemudian Anda mau pakai frameworknya, misalnya Anda mau pakai Laravel dan lain-lain, itu juga memungkinkan juga kalau Anda mau pakai di situ. Kemudian tadi di chatbox juga ada beberapa pertanyaan kan, kalau misalnya saya mau pakai framework tertentu atau saya mau pakai library tertentu tuh bisa nggak sih? Ya sebenarnya tetap bisa juga gitu, karena kan pada dasarnya ini hampir sama, ini juga server juga, jadi di bagian bawah di bagian komen, ya kita tetap bisa masukkan komen-komennya. Jadi kalau misalnya Anda mau install framework, Anda mau install apa gitu ya, tetap bisa dilakukan di sini. Begitu. Jadi yang menarik dari Cloud9 ini, jadi kalau misalnya biasa kita ngajar di sekolah atau di kampus begitu ya, ketika kita mau ngajar programming, misalnya PHP atau misalnya Python atau misalnya C++ atau Java gitu kan, dulu itu kita harus undang muridnya itu untuk masuk ke lab-nya kita gitu. Jadi kita punya physical lab, ya kita harus melakukan lab-nya itu di situ. Atau ya kalau memangnya mereka nggak di lab, ya mereka pulang dan mereka tuh harus install beberapa hal dulu ya. Jadi kayak misalnya PHP, mereka harus install mungkin PHP web server ya, PHP-nya MySQL ya dan lain-lain begitu. Jadi setelah mereka install itu, baru mereka bisa jalan. Nah kadang-kadang problemnya adalah mungkin mereka salah install atau installnya nggak benar, jadi nanti hasilnya tuh jadi nggak standar begitu. Nah kalau misalnya dengan seperti ini kita nggak perlu spek komputer apa-apa gitu ya, jadi komputer apapun bisa selama Anda punya browser aja gitu. Jadi kan normalnya semua komputer juga ada browser ya kan. Jadi selama kita ada browser, selama kita ada internet, ya kita tinggal connect aja nih ke Cloud9 ini gitu ya. Kita masuk ke AWS Educate, kemudian ke AWS Account. Ya di situ kita tinggal ketikkan Cloud9, ya kita bisa pakai Cloud9-nya ini gitu. Dan Cloud9-nya ini kita bisa belajar programming, kita bisa ngajarin programming. Jadi kita tinggal siapin contohnya lab-nya gitu kan, atau challenge-nya, dan mereka bisa bikin di sini. Dan kalau kita mau gabungin, ya mungkin kalau Anda tahu tentang GitHub atau apa gitu ya, ya kita bisa sync ke Git ya, misalnya kurang lebih seperti itu. Oke. Ya memang kalau memangnya kalau di sini yang kita pakai di Educate itu namanya type-nya adalah starter account. Jadi kita punya beberapa limitation. Ya ada juga di pertanyaan, bisa nggak sih kalau misalnya kita melakukan sharing coding gitu. Jadi codingnya rame-rame begitu ya. Ya sebenarnya bisa gitu. Kalau misalnya kita pakai account yang biasa, yang normal itu bisa. Tapi karena kita pakai yang namanya starter account, ya starter account itu kita punya dibatasin gitu account-nya. Gitu. Jadi yang untuk sharing codingnya itu memang di disable, jadi nggak mungkin kan. Oke, silakan Pak Budi dilanjutkan. Oke. Nah di sini mohon maaf ya, tadi memang browser saya ada cookies yang memang di blok dan saya sudah allow semua cookies di sini. Oke, nah di sini untuk melakukan preview untuk dokumen HTML ataupun JavaScript ya, kita bisa lakukan dengan cara klik preview. Nah, preview ini posisinya di sebelah kiri run, ya, tinggal preview lalu preview file hello.html ya, dan kita akan dihadapkan pada suatu tampilan virtual web browser di sini ya. Dan ini cukup membantu sekali nih, terutama sekali bagi kita yang mengajar mata kuliah pemrograman web dasar ya. Kalau mata kuliah pemrograman web dasar kan berarti topik-topik yang di cover itu seperti HTML, lalu ada CSS maupun JavaScript, dan kesemuanya itu bisa dilakukan di sini dengan sangat nyaman sekali. Oke. Dan ada hal yang lain yang lebih menarik terkait dengan preview HTML ini. Selain kita preview di dalam
virtual web browser ya, kalau kita nggak puas dan kita mau preview di web browser yang real web browser kita, ini juga dimungkinkan Bapak Ibu ya. Caranya cukup sederhana. Di virtual web browser ini ya, Bapak Ibu bisa klik di bagian di sini. Ya, di sini ada pop out into new window. Kita klik di sini ya. Nanti akan dibawa ke halaman yang ada di sini. Ini dia ya. Di sini berarti kita aksesnya sudah online nih Bapak Ibu. Ya, dari web browser kita saat ini. Misalkan di sini kalau saya ubah sesuatu ya, saya beri tambahan heading 2 misal Cloud9 IDE. Lalu saya save ulang di sini. Akses ulang di sini ya melalui web browser saya. Di sini bukan virtual web browser tapi real web browser. Saya tinggal refresh di sini. Oh, tadi saya sudah save belum ya? Sebentar. Coba save dulu ini. Tinggal refresh ulang ya, muncul di sini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kurang puas dengan menggunakan virtual web browser, ya, kita juga bisa menggunakan web browser kita, ya, real web browser dengan cara mengklik bagian di sini. Ya, kita pop up saja, lalu kita bisa akses lewat URL ini, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, penggunaan dari Cloud9 IDE ini sangat-sangat nyaman sekali, di mana kita sebagai tenaga pendidik ini sangat-sangat dibantu sekali ya, karena kita nggak perlu lagi dipusingkan dengan kendala-kendala terkait dengan konfigurasi environment ya. Saya pribadi kalau ngajar di kelas praktikum itu biasanya ada kendala-kendala nih Bapak Ibu, terutama sekali kendala-kendala seputar konfigurasi environment di perangkat pribadi yang dimiliki oleh mahasiswa, dan ini bisa jadi sangat-sangat memakan waktu dan cukup menyakitkan sih, hanya untuk prepare environment di perangkat masing-masing perangkat yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, dengan menggunakan Cloud9 IDE ya, kompleksitas dan juga kendala-kendala tersebut bisa kita eliminir. Jadi untuk memulai kelas kita bisa langsung saja masuk ke topik pembahasan utama di kelas kita. Seperti itu. Lalu di sini karena sudah integrasi dengan Git ya, kalau mau kita juga bisa mengajak siswa kita dan mendisiplinkan siswa kita setiap kali selesai melakukan sesi praktikum atau setiap kali selesai melakukan suatu perubahan tertentu ya, kita bisa minta mereka untuk commit hasil pekerjaan mereka di sini. Oke. Oh, gitu tinggal nggak mau. Git commit. Sesi 1 misalkan. Oh ya, oke. Belum dikonfig ya Gitnya. Coba saja. Ya, global config-nya belum di setting di sini. Sebentar. Git config global ya, karena di Git itu kan harus ada dua hal yang dikonfig di awal ya, yaitu user.name dan juga email ya, user mail. User.name, beri nama saja Budi. Lalu global config lagi user.email. At cloud9.com. Sudah, berarti kita sudah bisa melakukan commit di sini. Oke. Tinggal kita push saja seperti itu ya. Nah, lebih kurang seperti ini Bapak Ibu untuk workflow yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan Cloud9 IDE untuk keperluan praktikum pemrograman kelas. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu, silakan. Atau mungkin sudah ada di sini di chat ya. Sebentar, ada pertanyaan atau di chat? Ya, tadi ada beberapa pertanyaan sih. Tadi saya udah sampaikan kan, tapi nggak apa-apa, bisa dibaca aja. Coba dibantu dijawab. Oke, sebenarnya. Dari Pak Agus Bejo ya, contoh settingan setelah 30 menit Cloud9 IDE idle, maka EC2 instance otomatis mati.
Bagaimana untuk menghidupkan lagi? Tadi sudah saya demokan juga ya Bapak ya. Berarti kita tinggal masuk saja ke dalam, enggak, saya coba demoin langsung aja di sini. Ya, kita masuk aja ke dalam AWS Cloud9 dashboard-nya, pilih environment-nya, lalu kita tinggal pilih OpenIDE saja. Oke, nanti secara otomatis EC2 instance yang tadinya padam, ya, kalau kita pilih ini, maka secara otomatis akan diaktifkan kembali EC2 instance-nya. Gitu. Lalu pertanyaan lain, ya, cukup diklik saja langsung nyala, betul. Jadi nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu, kita nggak perlu ngajarin siswa kita terkait dengan EC2 instance, ya, kalau kita mau pakai Cloud9 IDE ini. Karena sebenarnya mereka sama sekali tidak perlu menyentuh EC2 instance-nya. Oke, di sini saya coba beri penjelasan terkait dengan EC2 instance, in case kalau nanti, atau untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan di sini posisinya akan sebagai edukator yang akan menggunakan Cloud9 IDE. Oke, ini pertanyaan bagus juga nih. Kalau Cloud9 IDE sudah mati, kode program yang sebelumnya apakah akan hilang atau terhapus? Enggak, Bapak Ibu. Ya, kode programnya nggak akan hilang ataupun terhapus. Untuk lebih meyakinkan, saya coba demokannya di sini. Oke, di sini saya coba close Cloud9 IDE saya. Agar lebih makin meyakinkan lagi, saya coba stop EC2 instance saya. Oke. Cloud9 ID-nya sudah saya close, lalu EC2 instance-nya saya stop sekarang. Instance state stop ya. Oke, lalu stop di sini. Sebentar, akan memakan waktu beberapa saat, ya, sedang proses stopping. Saya sembari melihat pertanyaan yang lain di sini. Kita balik lagi ke sini. Oh, masih stopping ya? Ya, mungkin tadi ada pertanyaan ya, yang paling bawah itu. Oke. Jadi yang paling bawah itu ada pertanyaannya, kalau misalnya kita sebagai dosen, apakah kita bisa langsung kerja, lihat hasil kerja mahasiswa di Cloud9, atau kita download atau simpan ke Git dulu baru kita lihat. Nah, sebenarnya kalau sekarang, kalau di starter account berdiri sendiri-sendiri seperti ini, itu harus di Git dulu baru kita bisa lihat. Tapi nantinya kalau di dalam AWS Educate, kita tuh punya fungsi namanya Classroom. Ya memang belum di-share sih, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan bikin satu sesi sharing tentang Classroom. Jadi dengan kita bikin Classroom itu, kita itu lebih punya kontrol. Jadi kalau Classroom benar-benar kita punya satu kelas, terus nanti kita undang murid-murid kita ke dalam kelas itu. Misalnya kita punya 10 orang murid, ya nanti mereka akan berada di dalam satu Classroom. Nanti account di Classroom itu berbeda dengan starter account yang kita punya. Nah, dengan kita menggunakan Classroom, itu dosennya atau pengajarnya, educator-nya itu kita bisa punya visibilitas ke account-nya murid ya, gitu. Jadi kita bisa masuk ke manajemen konsolnya murid ya kita bisa lihat tentang EC2-nya, kemudian kalau Bapak mau lihat tentang Cloud9-nya, ya Bapak bisa lihat langsung ke Cloud9-nya di situ, Pak. Jadi ya dengan menggunakan Classroom, kita bisa langsung tanpa harus ngegit, jadi kita bisa langsung lihat mahasiswanya satu-satu. Demikian. Oke. Kayaknya perlu tuh nanti di demo ini minggu depan nih kayaknya. Terkait Classroom nih. Oke. Ya, nanti minta Pak Willy lah demoinnya, Pak Willy. Pak Willy ya. Langsung ditembak. Oke, ini ya Bapak Ibu, di sini EC2 instance-nya sudah padam ya, sudah stop statusnya. Lalu berikutnya di sini saya coba akses Cloud9 IDE. Oke. Di sini saya masuk lagi ke Cloud9 dashboard saya pilih environment yang sama tadi ya, pemrograman Python. Saya klik saja OpenIDE ya. Nah, suatu saya klik IDE ini, maka dia akan secara otomatis juga menyalakan EC2 instance yang ada di bawahnya dia. Oke. Nah, di sini ada keterangannya, EC2 attempting to start instance. Ya. Jadi sekarang sedang dilakukan proses starting EC2 instance terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, setelah EC2 instance-nya up, berikutnya Cloud9 IDE-nya mulai diakses. Gitu. Kita tunggu dulu beberapa saat di sini.
Nah, harapannya pemanfaatan Cloud9 ID ini benar-benar bisa membantu nih Bapak Ibu untuk menyederhanakan kompleksitas yang punya potensi untuk muncul sewaktu kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Gitu. Karena kan environment-nya seragam di sini. Ya. Kalau ada error juga kan berarti error di environment yang seragam juga ya. Artinya kan kita bisa melakukan tracing dan debugging lebih narrow ya di sini. Nah ini Bapak Ibu ya, semua filenya masih ada. Oke, bisa kita lihat juga di sini ya. Bahkan kondisi tab terakhir yang kita buka juga akan tersimpan di sini state-nya. Ya, tadi kan terakhir kali saya close, ini kan masih terbuka ya, ini juga masih terbuka. Di sini. Virtual web browser-nya masih terbuka. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir di sini. Ya. Dan nggak perlu ada kendala lagi nih kalau tiba-tiba ada siswa yang punya keluhan bahwa oh ya hasil pekerjaan saya hilang gara-gara belum di save karena listriknya sudah padam ya. Di sini nggak juga ya karena kan semua file dan pekerjaannya secara otomatis akan tersimpan di cloud ya, seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaannya? Saya coba cek ini. Kalau Cloud9 saja bisanya share environment, usernya tetap si owner. Oke. Nah ini ada hal lain nih Bapak Ibu terkait dengan Cloud9 IDE. Ya. Di Cloud9 IDE juga ada fasilitas untuk melakukan untuk mengakses satu code yang sama secara bersama-sama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Google Docs ya ataupun Google Spreadsheet, itu kan kita bisa mengakses satu dokumen yang sama dan bekerja pada satu dokumen yang sama secara bersamaan. Di Cloud9 IDE juga sebenarnya memungkinkan ini. Tetapi dengan catatan kita harus mengatur IAM-nya terlebih dahulu, ya IAM-nya. Nah kebetulan saya masih belum terlalu firm nih dengan IAM dan bisa saya demokan juga di sini. Gitu. Mungkin Om Furin bisa cerita lebih lanjut nih terkait IAM nih. Ya, jadi kalau untuk sharing, sebenarnya kalau kita pakai di yang normal, di account yang standar, itu kita bisa lakukan sharing. Tapi kalau kita di educate account atau di starter account, ya kita tidak bisa lakukan sharing. Begitu. Jadi kita nggak bisa collaboration gitu karena memang di disable. Tapi saya belum coba sih kalau di classroom itu bisa atau enggak, karena kan starter account sama classroom account itu kadang slightly different begitu. Harus dicoba cek dulu. Oke, good to know. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan terkait dengan implementasi Cloud9 untuk kebutuhan praktikum ya, terutama sekali praktikum di kelas, praktikum pemrograman. Ya, mungkin saya akan stop dulu recordingnya. Oke. Dan